إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله. Di antara kesempurnaan ajaran Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah menjadikan jiwa para pemeluknya sebagai jiwa yang terhormat, jiwa yang terjaga dan jiwa yang dilindungi. Karena itulah diharamkan bagi mereka untuk saling menumpahkan darah, diharamkan bagi mereka untuk saling melanggar kehormatan, dan diharamkan bagi mereka untuk saling merampas harta benda dengan cara yang tidak benar. Ini semua adalah kelebihan ajaran Islam dan kelebihan umatnya yang tidak diberikan kepada ajaran dan umat selain Islam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan dalam firman-Nya, Quran surat Al-Baqarah, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunu ar-rasulu 'alaikum syahida." Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pilihan agar kalian menjadi saksi atas semua manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kalian. Ayyuhal muslimun ibadallah, kita diperintahkan untuk senantiasa mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ali Imran, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kalian ketika kalian saat itu bermusuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala satukan hati-hati kalian sehingga kalian menjadi bersaudara karenanya. Kita diperintahkan untuk senantiasa mengingat peristiwa yang telah terjadi 14 abad yang silam, menimpa dua kabilah yang saling menumpahkan darah, dua kabilah yang saling melanggar kehormatan, dua kabilah yang saling merampas harta bendanya masing-masing, yaitu kabilah Aus dan Khazraj. Kemudian dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Dua kabilah itu dijadikan sebagai dua kabilah yang paling bersahabat setelahnya, atas nama Islam dan atas nama kaum muslimin. Ayyuhal muslimun ibadallah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam segenap perjalanan dakwahnya, beliau senantiasa berusaha untuk menumbuhkan kasih sayang antara para sahabatnya dan antara umatnya secara umum. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Asy-Syu'ara, "Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Hai Muhammad, rendahkanlah dirimu terhadap siapa saja yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Karena itulah, dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala gambarkan kebersamaan Muhammad dengan para sahabat-sahabatnya. Allah taala berfirman, "Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum." Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang bersamanya senantiasa keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang antar sesama mereka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al-mu'min lil mu'min kal bunyan, yashuddu ba'duhu ba'dha." Seorang mukmin dengan mukmin lainnya ibarat sebuah bangunan yang satu sama lainnya saling menguatkan. Oleh karena itulah, demi menjaga darah kaum muslimin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, seperti yang termaktub di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, "Man marra bi syai'in min masajidina wa aswaqina." Siapa saja yang lewat di masjid-masjid kami dan pasar-pasar kami, kemudian ia membawa anak panah, maka hendaknya ia memegang ujung anak panah itu agar tidak mengenai seorang pun dari kalangan kaum muslimin. Demi menjaga kehormatan kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, yang datang dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, "Al-muslimu akhul muslim, la yakhunuhu wa la yakdzibuhu wa la yakhdhuluhu." Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak boleh ia mengkhianatinya, tidak boleh ia mendustakannya, dan tidak boleh ia menghinakannya. Demi menjaga harta kaum muslimin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sama yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Kullu muslimi 'ala al-muslimi haramun 'irduhu wa maluhu wa damuhu, at-taqwa ha huna." Setiap muslim bagi muslim yang lainnya adalah haram kehormatannya, haram hartanya, dan haram darahnya. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "At-taqwa ha huna." Takwa itu di sini sembari mengisyaratkan ke dadanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Ayyuhal muslimun ibadallah. Demi menjaga kasih sayang di antara sesama muslim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan di dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah di antara kalian saling mendengki, janganlah di antara kalian saling mentajasusi, saling mengintai. Janganlah di antara kalian saling membenci, dan janganlah di antara kalian saling membelakangi. Akan tetapi jadilah kalian sebagai ibadallahi ikhwana, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman, itulah mereka yang bersaudara. Maka bila ada seorang mukmin yang melakukan satu kesalahan, hendaknya ditegakkan kepadanya satu nasihat. Bila ada seorang muslim yang melakukan tindakan yang zalim, maka hendaklah kita tolong dengan cara menghentikannya agar tidak melakukan tindakan yang zalim. Sebagaimana hal itu termaktub di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw mazluma." Tolonglah saudaramu baik dalam keadaan melakukan tindakan zalim ataupun dia terzalimi. Salah seorang laki-laki bertanya ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Kami diperintahkan untuk menolong orang-orang yang terzalimi. Lalu bagaimana kiranya menolong orang yang melakukan tindakan yang zalim?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Tamna'uhu minadh-dhulmi." Engkau cegah dia agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang zalim. Ayyuhal muslimun ibadallah. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dijadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa mendengarkan perkataan-perkataan yang baik lalu kemudian mengikutinya. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.